Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri yang cukup berat karena persaingannya yang dulu sangat ketat. Banyak sekali barang-barang impor yang membuat produk-produk dalam negeri itu harus mengalami penurunan dalam penjualan karena kurang bisa bersaing dengan harga-harga produk impor. Tapi sekarang sudah mulai baikkan, yakni di industri baja ya. Kita akan membahas Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dengan kode emiten ISSP atau kita panggil aja ISSP. Jam 11 pagi dan transaksi masih berjalan. ISSP hari ini ada naik sampai 4,11%. Ini tentu saja baik karena memang ISSP ini memiliki kinerja yang bagus banget ya. PR-nya itu masuk ke dana watchlist premium saya 4,51 kali. Jadi ya mereka mengalami kenaikan, berarti udah terbukti dari fundamentalnya yang juga oke banget. Yuk kita kenalan dari sejarahnya terlebih dahulu. ISSP ini yang dulunya merupakan perusahaan asing tapi akhirnya diakuisisi menjadi perusahaan dalam negeri. Mereka merupakan suatu perusahaan dalam negeri yang berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa baja, tabung, dan berbagai produk terkait lainnya, serta selalu inovatif dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para konsumennya ya. Didirikan pada tahun 71 dengan kantor pusat di Jalan Kaributu 189 sampai 191 Surabaya, serta kantor perwakilan di Jalan Pangeran Jayakarta 55 Jakarta. Saat ini perusahaan memperkerjakan sekitar 1.000 karyawan dan mengoperasikan 5 unit pabrik yang modern dengan luas sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ya. Unit 1 sampai 6. Jaminan mutu produk selalu dilakukan perusahaan dengan penerapan suatu program sistem evaluasi mutu yang ketat dan selaras dengan telah diterimanya sertifikat internasional ISO 9002 dan API 5L oleh perusahaan ini ya. Nah, ini sudah juga banyak sekali standar-standar lainnya. Bahkan produk mereka sudah dikenal luas ya di dunia. Seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Amerika, dan Australia dan sebagainya ya, dengan berbagai uji coba yang sudah diterapkan terhadap produk-produk mereka ya, seperti hydrostatic machine, ultrasonic test dan evaluation machine, holiday detector, thickness gauge dan sebagainya ya. Dengan berbagai tes ini tentu saja memiliki standar yang cukup bagus produk mereka. Nah, untuk itu sekarang kita lihat produk-produknya. Diantaranya ada structural pipes. Pipa baja ERW Spindo telah digunakan pada beberapa proyek jembatan, proyek konstruksi terutama untuk bangunan bentang lebar, bandara, stadion, aula, dan lain-lain, serta aplikasi struktural serubung bangunan. Kami telah melayani beragam proyek, mulai dari proyek konstruksi raksasa milik pemerintah dan proyek luar negeri hingga proyek-proyek swasta lokal dengan kontraktor umum ya. Nah, untuk aplikasinya ada berbagai tempat. Aplikasinya ada di konstruksi bangunan, dan konstruksi bangunan. Dan untuk produk-produk lainnya ada water pipes. Dari namanya ini untuk air, pipa air. Salah satunya adalah SNI 0039 untuk standarnya pipa air ERW Spindo. Melalui proses pelapisan yang telah teruji supaya dapat menyediakan produk dengan kualitas terbaik. Menggunakan pipa baja ini terutama untuk jaringan pipa air transmisi, pabrik pengolahan air limbah, fasilitas penggunaan tenaga air, dan sistem sirkulasi air pada bangunan ya. Nah, digunakan untuk distribusi air dengan diameter besar seperti pada terowongan air, pabrik pengolahan air limbah dan sebagainya ya. Untuk aplikasinya kita lihat di sini ada water pipe dan water pipe. Lalu selanjutnya produk mereka selanjutnya adalah oil and gas pipe. Memproduksi pipa SSAW berkualitas tinggi berdiameter besar untuk industri minyak dan gas. Manufaktur kami menggunakan proses produksi berteknologi terkini dan otomatisasi sebagai langkah maju terdepan. Beragam ukuran, kapasitas yang memadai, kemampuan proses pelapisan pipa, dan lokasi strategis menjadi keunggulan kami dalam meraih pasar Indonesia ya. Dan ini contoh aplikasinya. Lalu selanjutnya ada produk mereka, yakni stainless steel pipes ya. Digunakan untuk berbagai peralatan sehari-hari karena sangat awet dan mampu menahan korosi. Pipa ini tahan karat bahkan apabila elemennya tak terlindungi, tahan panas dan kondisi ekstrim lainnya ya. Ini aplikasinya. Industrial tubes. Lalu untuk produk selanjutnya ada GI pipes ya.
Pipa galvanis merupakan pipa yang terbuat dari baja dan dilapisi oleh pelindung yang terbuat dari bahan seng. Ditujukan untuk melindungi baja dari korosi sehingga penggunaannya lebih awet. Selain itu, konstruksi baja yang kuat membuat pipa galvanis tahan banting dan juga tahan lama. Ya, sebagian besar diaplikasikan sebagai rangka langit-langit atau plafon, rangka partisi dinding, kanopi, pagar, gerbang, saluran kabel listrik, dan telekomunikasi. Ya, pipa spindle secara fleksibel diproduksi sesuai spesifikasi standar atau custom. Untuk aplikasi contohnya di sini. Ya, kanopi, pagar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya produk mereka adalah steel poles. Tiang telepon spindle dirancang untuk memenuhi berbagai permintaan pelanggan. Tiang baja memiliki keunggulan lebih ringan dibandingkan tiang beton serta mudah untuk pemeliharaan. Ya, ada electric poles, lighting poles, dan untuk aplikasinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat produk selanjutnya yang terakhir ya, mechanical tubes. Memproduksi mechanical tubes dengan kualitas terbaik untuk dapat diaplikasikan untuk bermacam-macam kegunaan seperti bahan furniture, struktur rangka bus, rangka sepeda, spare part otomotif, dan juga beberapa bagian kendaraan bermotor. Telah melewati serangkaian tahap pengecekan dan juga pengetesan agar dapat menghasilkan mechanical tubes dengan kualitas terbaik. Dan untuk aplikasinya seperti ini. Ya, dalam menunjang setiap produk-produk mereka itu mereka menyediakan servis, diantaranya seperti untuk coating ya, untuk pelapisan, lalu protection refers to the international standard, sesuai standar dunia, inspection dan tes. Ini contoh tesnya. Ada banyak sekali tes ya, dari analisis kimia, uji tarik, Calvi impact test, drop weight tear test, dan lain-lain. Ini semuanya untuk memenuhi standar internasional dalam produksi mereka yang bisa sampai ekspor. Gitu loh teman-teman ya. Jadi itulah sekilas tentang ISSP. Jadi untuk prospeknya bergerak di bidang besi sih ya tergantung kebutuhan sih ya, karena untuk membangun suatu properti itu tentu saja membutuhkan modal yang besar. Dan ISSP ini juga bergerak di bidang yang cukup beresiko. Jadi untuk sementara saya bisa katakan bahwa ISSP ini harus mengandalkan ekonomi yang lagi bertumbuh. Kalau misalnya lagi krisis juga akan terdampak ya di tahun 2020, dimana kita lihat di sini laba mereka ya meskipun nggak minus banyak sih ya, tapi cukup terdampak dikit ya, karena kuartal pertama mereka mengalami kerugian, tapi setelah itu enggak lagi ya, karena diversifikasi produk mereka cukup kuat, dari kayak untuk minyak dan gas, untuk proyek bendungan, dan juga pipa air, itu semua ada. So ISSP ini ya bisa dibilang cukup standar berisiko. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya 35,42%. Ini oke, aman. Lalu PT Cakra Bakti Para Putra sebesar 55,94%. Kalau kita baca di sini sih nggak ada yang berhubungan dengan perusahaan yang memberatkan ya, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat di key statistiknya, yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022, which is nice. Operating profit 178,29 miliar rupiah dengan net profit 120,39 miliar rupiah. Itu berarti bagus, operating profitnya lebih besar, berarti penjualan pipanya sangat lancar. Lalu dengan PR 4,51 kali, nice, ini udah bisa masuk watchlist premium. Operating profit margin 8,86%, standar aja. Net profit margin 5,98% juga standar aja. Kurang rasionya 162,37%. Ini bagus ya, sampai mereka bisa bagi dividen sih 2017 dan 2021. Untuk tahun 2022 masih belum ada kepastian akan bagi atau tidak ya. Meskipun labanya sih cukup bagus sih ya. Saya merasa mungkin mereka akan bagi sejak IPO tahun 2013. Untuk turnover hari mereka hari ini, mereka naik turnovernya 2,22 miliar rupiah. Jadi sangat memenuhi standar saya. Dari 4 kriteria saya, dari PR-nya oke, malahan premium, liquidity oke, pemegang saham juga oke, non publik dan publiknya aman, lalu turnovernya di atas 1 miliar rupiah. Jadi untuk sementara bagi teman-teman yang request ISSP ini oke banget ya. Kalau teman-teman ada lihat watchlist bulan Juni saya, ini ISSP juga udah masuk sih. Jadi ya ini videonya juga sebagai tambahan penjelasan lebih detail tentang ISSP ini. Demikianlah pembahasan tentang ISSP. Memproduksi berbagai pipa-pipa untuk air, minyak, gas, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.